dana darurat atau investasi dulu. Nah, belakangan ini tuh lagi banyak diomongin sama netizen nih Mbak tentang crazy rich. Nah, Mbak Prita, sebenarnya tuh crazy rich itu artinya apa sih Mbak dan seberapa penting tuh sih kita jadi crazy rich itu Mbak? Oke, kalau misalnya ngomongin tentang Crazy Rich ya, itu kan sebuah fenomena dan menyematkan suatu label ke apa namanya kepada seseorang atau misalnya sebuah keluarga yang dinilai memiliki parameter-parameter tertentu. Parameternya biasanya apa? Nah, parameternya biasanya sesuatu yang terlihat. Apa saja tuh sesuatu yang terlihat? Contohnya adalah rumah, mungkin mobil, kadang-kadang pesawat terbang, mungkin kapal, lalu mungkin bisnisnya ataupun juga sumbangan-sumbangan. Sehingga akhirnya apa namanya masyarakat atau society itu menyematkanlah sebuah label, wah kalau sampai seperti itu berarti istilahnya adalah crazy rich. Nah, kalau kita lihat apa namanya crazy rich tuh asalnya dari mana sih? Sebetulnya mungkin populernya waktu ada novel Crazy Rich Asian yang akhirnya terus juga jadi film tuh ya, dimana di situ bener-bener kelihatan tuh katanya orang-orang nih yang memang udah, tapi kalau di situ ceritanya memang turun temurun gitu loh, keluarganya tuh ternyata memang telah memiliki sejumlah kekayaan sehingga mereka bebas lah melakukan apapun, tetapi mereka biasanya punya bisnis, kemudian bisnisnya juga sudah berjalan turun temurun dan seterusnya. Jadi kalau dilihat fenomena crazy rich itu labeling yang disematkan kepada seseorang atau keluarga yang memang dinilai punya checklist itu. Kalau ditanya penting atau enggak, itu kembali lagi ke diri masing-masing. Kayak untuk Prita, menjadi seorang crazy rich mungkin buat saya nggak penting. Tapi bahwa seorang Prita perlu untuk mencapai yang namanya financial independence dan mencapai wealth di situ, itu yang namanya memiliki sebuah apa namanya sebuah bukan status ya, tetapi kondisi di mana aku bisa memenuhi berbagai kebutuhan hidup, kemudian tidak menyulitkan orang dan memastikan bahwa tujuan-tujuan keuangan bisa tercapai, itu adalah hal yang penting. So for me, crazy rich dapat nggak ada masalah, tetapi kalau menjadi seorang yang wealthy itu penting, karena wealthy itu artinya bukan sekedar punya harta, punya barang, tetapi kita memang memiliki kesejahteraan dan di situ biasanya kita juga berbahagia. Bahagia tuh ya bisa dibeli dengan uang, tetapi rasa tentram dan rasa nyaman itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau kita bisa mencukupi berbagai kebutuhan hidup kita, kita happy, dan kita tentram, maka kita telah memiliki kesejahteraan. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya dari tadi dari penjelasannya Mbak Prita tadi jadi crazy rich tuh nggak terlalu penting ya Mbak, tapi gimana cara kita membangun kekayaan tersebut? Ya Mbak, untuk membangun kekayaan tersebut tuh gimana sih Mbak caranya gitu? Cara untuk membangun kekayaan. Oke, selalu dimulai dengan mengenali diri sendiri. Kita mengenali kita tuh memiliki kemampuan apa, keluarga kita memiliki kemampuan apa, kita memiliki kelemahan apa, lalu nilai-nilai hidup apa yang memang kita pegang selama ini. Contoh, ada orang yang bilang kayak misalnya bertanggung jawab terhadap hidup seluruh anggota keluarga itu adalah values atau nilai hidup yang dianggap utama oleh sebuah keluarga ini. Tapi keluarga yang lain misalnya nggak bilang begitu, enggak gitu. Ya hidup masing-masing aja gitu. Ya pada saat udah menikah masing-masing lah gitu. Jangan membebankan hidup kepada anggota keluarga yang dinilai mungkin lebih makmur. Maka itu adalah values. Lalu menilai pada diri sendiri. Menilai diri sendiri itu kayak gini. Salah satu aspek untuk bisa membangun kekayaan, bagaimanapun juga adalah kita harus kerja. Karena kita harus kerja, maka kita harus ngerti pekerjaan apa sih yang memang cocok buat kita, atau sesuatu hal yang bisa kita kerjakan dan bisa membawa kemakmuran buat kita. Nah, itu tiap orang tuh beda-beda. Tiap orang itu pasti memiliki kemampuan dan juga kelemahannya masing-masing. Nah, kalau kita tahu itu, biasanya kita akan ngerti
apa sih yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lebih boost up sehingga kita bisa memperoleh sumber-sumber pemasukan yang mungkin lebih variatif dan lebih besar. Nah, setelah masuk, barulah kita melakukan yang namanya perencanaan keuangan. Jadi, step keduanya itu adalah melakukan financial planning. Nah, di financial planning itu, sebetulnya yang menjadi fokus utama kita adalah SIP. Saving, Investing, Protection. Saving itu kita berbicara supaya kita punya simpanan. Jadi kalau sampai ada hal-hal yang tidak terduga, kita tuh siap. Jadi kita punya simpanan, kita bisa keluarkan. Lalu ada investing. Investing itu berarti investasi. Kenapa? Karena kalau kita berbicara aset kekayaan kita tidak ditumbuhkan dengan investasi, maka lama-kelamaan dia akan tergerus dan daya belinya jadi berkurang. Dan yang terakhir adalah proteksi. Orang banyak mikir ya, kalau udah punya savings, ngapain punya protection? Nah, sebetulnya kita punya protection dengan tujuan kita memiliki perlindungan kalau sampai terjadi hal yang bersifatnya resiko, kita tuh nggak perlu bongkar tabungan. Karena kalau teman-teman di sini nggak punya protection, maka kalau misalnya terjadi hal yang tidak kita duga, biasanya kita akan bongkar tabungan. So, SIP itu penting sekali. Dan yang terakhir, itu kita perlu untuk mawas diri. Jadi setelah kita melakukan semuanya, and then kita selalu lihat, kita evaluasi. Apa sih yang udah kita berhasil capai, financial journey atau life journey kita seperti apa, dan pastinya di situ hal yang baik kita harus syukuri, hal yang masih bisa diperbaiki, itu menjadi hal yang membuat kita bisa maju ke depannya lagi. Oke, nah Mbak Prita kan tadi mention tentang si SIP ini nih Mbak ya, SIP. Untuk membangun si kekayaan ini, nah kira-kira Mbak dari si SIP ini yang harus kita punya terlebih dahulu? Sebenarnya tiga-tiganya harus jalan bersamaan. Kenapa? Karena itu kayak kamu tuh nanya, aku kalau mandi ya perlu beli apa sih? Sabun, shampoo, atau pasta gigi? Ya tiga-tiganya kita perlu gitu loh. Maksudnya pasta gigi tugasnya adalah untuk membersihkan gigi kita, sabun tugasnya untuk membersihkan tubuh kita, dan shampoo untuk membersihkan rambut atau istilahnya kulit kepala kita. So kalau misalnya kita di usia berapapun tidak bersamaan membangun saving, investing, dan protection, aku jamin itu ada yang nggak seimbang di situ. Aku yakin banget. Jadi, let's say gini, ngerasa masih muda banget nih ya. Jadi umurnya masih 25, 26, kemudian sibuk investasi. Fine. Pada saat dia single, everything is fine gitu loh. Karena ibaratnya nih investasi mau jeblok, mau naik kayak apapun yang menikmati dia sendiri. Tapi pada saat tiba-tiba dia berkeluarga, kemudian dia masih meneruskan kebiasaan itu, lalu tiba-tiba misalnya terjadi hal yang tidak terduga. Let's say misalnya pasangannya tiba-tiba sakit, atau misalnya pasangannya tiba-tiba hamil gitu loh, karena udah menikah ya, jadi hamil, wah tiba-tiba pengeluarannya jadi banyak banget gitu, sedangkan untuk menambah pemasukan tidak secepat itu. Nah, itulah fungsinya adanya saving. Jadi saving bisa membantu kita untuk paling enggak menambal dulu deh selama berapa bulan, sampai pada akhirnya kita jadi mulai bisa menata budgeting dengan lebih baik lagi. So, kalau ditanya mana duluan sih, jawabannya tiga-tiganya perlu dijalankan bersamaan. Oke, jadi memang perlu jalan berbarengan ya Mbak. Nah, friends, kita tuh di luar sana nih masih banyak banget, kita sering dengar berita nih Mbak tentang investasi. Terakhir nih kalau nggak salah ada yang berkedok investasi suntik modal alat kesehatan. Terus ada juga modus investasi aset kripto yang satu oknum. Pada tahun 2019 itu membernya tuh sampai 3.400 Mbak, itu banyak banget. Liar. Nah Mbak, kita untuk seorang yang investor pemula Mbak, gimana sih kita bisa menghindari investasi bodong dan ciri-cirinya tuh seperti apa Mbak? Nomor satu pastinya adalah diri kita dulu nih. Nggak boleh rakus. Nggak boleh apa tuh maunya instan. Kayak contoh nih, ini lagi viral banget kan, Nabila, yang fenomena NFT yang ada
seorang mahasiswa ya kalau nggak salah ya, mahasiswa atau udah lulus aku nggak tahu deh, itu menjual NFT-nya dan kemudian laku karena kan Ethereum juga pricingnya segitu ya, jadi ternyata kalau dirupiahkan tuh menjadi miliaran rupiah gitu loh. Orang mungkin kalau hanya melihat ke situ, wih gila cuma selfie dijual gitu, tapi yang orang nggak sadar itu adalah itu merupakan rangkaian. Can you imagine gitu loh? Itu kayak apa ya istilahnya, potret hidupnya itu diabadikan dalam bentuk selfie ya. Which is itu butuh konsistensi. So it is not done over time, overnight. Overnight tuh kayak instan gitu. Enggak, itu tuh udah dia lakukan selama bertahun-tahun. Jadi ada konsisten momennya yang dia dapat. Jadi momennya yang dia dapat. Ya enggak sih? Jadi di sini penting banget untuk kita memahami bahwa planning is everything. Nah, tinggal memang kita di sini memang ada ujungnya juga nasib dan takdir ya. Kadang memang ada momen-momen yang membuat kita itu jadi bisa excelling, jadi kayak macam ada batu lompatan. Tetapi momen itu, Bill, itu bukan suatu hal yang sifatnya terus-menerus. Jadi kayak misalnya, oh aku begini, oh ya udah gue nggak usah kerja jadi gue selfie doang. Ya nggak begitu juga gitu, karena we never know gitu loh, tahun depan masih seperti itu nggak. So itu tetap harus diusahakan, dikreatif dan lain-lain. Nah, orang yang sering terkena investasi bodong itu senengnya umumnya nih ngelihat, wih instan, terus dapat, terus dia langsung tertarik gitu loh, kepengen mendapatkan hal yang serupa, tetapi prosesnya dia nggak mau melalui. Prosesnya itu dia lupain. Itu nomor satu yang selalu membuat orang akhirnya masuk nih ke dalam investasi bodong. Berikutnya, ya tips-tips keuangan normal pada saat menghadapi investasi bodong. Pertama, selalu pastikan return yang diberikan itu memang masuk akal. Kalau return yang diberikan itu adalah return yang pasti, jadi pasti tiap bulan, lalu durasinya juga panjang sekali, panjang itu biasanya di atas 12 bulan, maka kita harus curiga kalau dia bisa memberikan hasil double dari deposito. Jadi double berkali lipat deposito tuh aneh banget gitu. Karena kalau cuman sesekali itu masih mungkin ya. Itu masih mungkin. Jadi misalnya cuman durasi 3 bulan itu masih mungkin gitu. Ada beberapa produk keuangan yang bisa memberikan hal seperti itu. Tapi kalau udah kayak terus menerus gitu, itu kayaknya udah hampir nggak mungkin. Yang kedua, legalitas. Jadi regulator itu pasti harus memberikan izin dan lisensi atas produk-produk keuangan yang memang dipasarkan kepada masyarakat umum. Lalu yang ketiga, selalu memastikan bahwa kita menyadari saat membeli profil resiko kita seperti apa. Jadi kalau misalnya let's say nih Zepfriend saking nekatnya tetap iseng pengen nyoba, ya udah terserah, itu kan uangnya Zepfriend ya, bukan uang Berita. Kalau Berita sih nggak bakal nyoba gitu. Kayak waktu itu aku ingat banget ya, di awal-awal pandemi banyak tuh yang nanya suntik modal buat alat kesehatan. Aku sih udah bilang gitu kalau kayaknya a bit weird ya gitu loh. Tapi kalau memang Zepfriend penasaran banget pengen nyoba, ya terserah gitu loh. Ya kalau memang kayak begitu, then you take it at your own risk gitu. Nah pastikan kalaupun juga iseng nekat, jangan pakai pinjaman gitu aja. Oke, Mbak Prita, terima kasih jawabannya. Untuk ngomongin investasi untuk pemula itu pembahasannya pasti bakalan banget ya Mbak, nggak bakal, kita tuh nggak cukup waktunya buat bahas di Instagram Live malam.